Hai guys, kembali lagi dengan aku Amara dan Kak Evel. Di sini kita akan membahas tuntas marketing di balik viralnya film Jumbo yang tayang pada tahun 2025 ini. Di sini kita akan membahas tuntas, kita kupas tuntas tentang produksinya, tentang bagaimana cara mereka memproduksi, tentang bagaimana alurnya, tentang bagaimana marketing di balik layarnya sehingga mendapatkan penonton sebesar 10 juta views dalam beberapa bulan terakhir. Yuk kita bahas. Iya, literally di mana-mana karena kita bakal bahas film animasi Indonesia yang meledak boom banget tahun ini, yaitu Jumbo. Dan bukan cuma filmnya yang kuat saja, cara mereka nge-build hype sampai strategi marketingnya tuh bener-bener textbook banget. Ini salah satu studi kasus marketing yang wajib banget buat dibahas. Jadi guys, gimana sih rangkuman dari alur ceritanya supaya kalian nggak perlu dalam waktu 1 jam untuk menonton lebih lama? Di sini kita berdua akan membahas tentang alur ceritanya, sinopsisnya, marketingnya, dan semuanya. Di sini yang pertama aku akan membahas mengenai alur ceritanya terlebih dulu secara singkat dan juga mengena dalam kalian ini ya. Dan aku yang bakal ngebedah hal-hal di balik layarnya. Dari strategi pemasaran, kolaborasi brand, sampai gimana film ini bisa nyentuh angka pendapatan yang insane banget. Yuk, kita mulai ngulik Jumbo. Nah, jadi di sini alur ceritanya adalah di sini film Jumbo itu apa sih sebenarnya ya? Jadi film Jumbo ini berkisah tentang seseorang atau anak kecil yang bernama Don. Di sini Mbak Don itu adalah seseorang anak yang sering dipanggil Jumbo ya, guys. Karena apa? Karena badannya itu yang lumayan terbilang besar gitu ya dalam kalangan anak-anak, dan dia tuh kehilangan kedua orang tuanya dan dia hidup sama ayahnya yang lagi struggling gitu. Emang susah banget ya buat anak-anak, apalagi mencernanya dalam sehat, mencerna dalam otak yang bersih itu lumayan susah, karena apalagi dengan seorang ayah gitu ya. Jadi kalau kalian nonton film itu jamin kalian pasti akan nangis terseduh-seduh guys. Oke, lanjut aja. Dan di sini itu Don pengen ikut pentas bakat untuk nunjukin apa sih? Untuk nunjukin kalau dia tuh bisa banggain ayahnya. Karena apa? Karena dia tuh tinggal sendiri kan sama ayahnya. Karena ya dua orang tuanya itu sudah ya hilang, ada gone gitu ya. Nah, tapi di sini masalahnya itu buku dongeng peninggalannya dari ibunya itu hilang, guys. Dan waktu lagi nyari buku itu, dia bener-bener ketemu sama arwah anak perempuan bernama Mary. Jadi dari film animasi ini itu kita nggak cuman dikasih film-film animasi anak yang dalam konteks itu biasa, tapi ada ceritanya yang ngena banget tentang keluarga, tentang kesedihan, tentang arwah-arwah yang menggugah pandangan kita dengan hantu-hantu gitu. Karena film di Indonesia ini kebanyakan hantu-hantu ya, jadi kalian udah tahu gimana sih film yang layak gitu ya, yang viral ditonton dengan banyak orang itu di Indonesia tuh paling banyak adalah film horor. Jadi makanya di sini produksinya itu ada nuansa horornya, nuansa sedihnya, nuansa family-nya tuh dapat banget, ngena banget guys. Lanjut aja, kita lanjut ke alurnya. Lalu dari situ mereka itu berpetualang dan disitulah pertualangan mereka itu dimulai guys gitu. Nah lanjut, mereka itu satu sama lain itu sambil ngelewatin berbagai konflik keluarga, kehilangan, dan juga nilai keberanian. Kilas seperti kayak cerita anak-anak ya, bener emang kayak anak-anak, tapi emosinya, lalu ceritanya, visual animasinya tuh keren banget guys, bener-bener keren. Makanya kenapa nggak heran kalau film animasi Indonesia ini yang paling bagus menurut aku ya, menurut aku pribadi. Menurut Kak Eiffel gimana Kak? Oke, jadi lanjut aja guys, kita lanjut ke
apa sih, siapa sih yang ada di balik layar di film Jumbo ini? Kita harus kulik, kenapa kok mereka bisa menciptakan film animasi anak-anak di tahun 2025 ini dengan marketing yang joss. Siapa sih dalang di balik film itu, film pembuatannya siapa aja? Yuk kita bahas. So guys, karena kita bisa ambil data, kita cari datanya, ternyata film Jumbo ini sudah diproduksi selama kurang lebih 5 tahun dan melibatkan kurang lebih 400 sekian kreator dari banyak kota. Dan aku bener-bener nggak se-expect ini ya, ternyata kreator di Indonesia itu banyak sekali yang berbakat. Orang-orang Indonesia itu memang sangat-sangat berbakat dalam membuat animasi sebenarnya, namun ya karena nggak tahu ya, mungkin dananya yang nggak tahu. Tau nggak sih film ini, film yang animasi yang bisa dibilang banget itu, yang katanya mencapai dana yang berapa miliar atau berapa ratus juta, tapi kalah dengan film Jumbo ini, karya bener-bener hasil karya anak Indonesia sebanyak 400 orang yang membuat. Dan dibalik semua 1 jam produksi film Jumbo ini, wow, keren banget, keren banget guys, keren, sekeren itu. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke sutradaranya. Siapa ya sutradaranya di sini? Adalah Rian Andriandi. Wah, Kak Rian itu keren banget ya, dan juga diproduseri oleh Kak Anggi Karisma yang dikolaborasi oleh Visinema Studios, Anamis Film, dan Springboard. Mohon maaf kalau ada yang salah ya, kita akan perbaiki, correct me if I'm wrong, tapi secara data itu adalah sutradaranya, produksinya tuh dari itu yang sudah saya sebutkan tadi. Oke? Jadi memang niat banget guys, pembuatan film Jumbo ini benar-benar seniat itu, karena mereka mungkin mau menggait pasar-pasar yang lebih di kancah Indonesia, karena kan orang Indonesia ini kan udah banyak banget ya, sekitar kurang lebih beberapa ratus juta yang hidup di Indonesia. Namun kenapa kita tidak bisa membentuk atau membuat film animasi sebagus itu? Dan ini menurut aku suatu keajaiban, suatu miracle yang patut kita lestarikan gitu. Semoga nanti di 2026, di tahun-tahun berikutnya akan ada film seperti ini yang benar-benar mengisahkan bahwa inilah film Indonesia, inilah film karya Indonesia gitu, yang harus ditonjolkan oleh negara kita guys, gitu ya teman-teman. Jadi kalian, buat para penonton, jangan usah ragu kalau kalian punya bakat untuk bikin 3D kalian, atau bakat apapun itu, kalian langsung aja ambil project ya teman-teman. Kalian ambil project, apalagi kalau misalnya memang nanti 2026 akan direncanakan film-film seperti ini. Kalian yang para desainer, para pembuat animasi, kalian bisa langsung coba nanti di 2026 mungkin ada lagi ya, mungkin Kak Rian Andriandi sutradaranya bisa membuat film seperti ini lagi, dan aku akan mendukung 100%. Kita akan mendukung kesempatan itu untuk menjadikan film animasi Indonesia lebih bermutu dan lebih bagus lagi ke depannya. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini kelihatan banget ya niatnya pembuatannya film Jumbo itu, dan ternyata durasi filmnya sendiri itu kalian kalau tahu adalah 102 menit, sekitar 1 jam lebih ya teman-teman. Jadi 1 jam setengah lah ya harusnya ya, 1 jam setengah lebih sedikit gitu ya. Oke. Dan dirilis pada tahun 31 Maret 2025. Nah, ini gongnya. Di tahun itu, tanggal 31 Maret itu adalah gongnya guys. Kenapa? Karena disitu bertepatan pada momen libur Pasca, nyepi Lebaran, apalagi tahun 2025 ini tuh kita bener-bener pas-pasan sama Pasca ya, habis Pasca langsung Lebaran ya. Correct me if I'm wrong, karena aku emang agak lupa ingatannya, agak sering lupa gitu ingatannya ya guys, mohon maaf. Oke, kita lanjut.
Kenapa sih kok bisa viral? Karena yang pertama adalah target penonton mereka itu sangat luas ya. Karena kalau di bisnis itu kita ada targetnya, target penonton ya kalau di bioskop ini. Berarti kalau difilmkan itu adalah target penonton ya. Ada 4. Yang pertama ada orang tua, ada yang muda Gen Z ya. Ada laki-laki, ada perempuan, anak-anak. Karena di sini di film Jumbo ini kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ini itu filmnya semua umur. Jadi semua umur tuh bisa nonton. Kamu umur 1 tahun, anakmu umur 1 bulan, kalau kamu mau menggait dia buat ke bioskop ya boleh-boleh aja, karena di sini filmnya itu adalah semua umur, jadi semua kalangan umur bisa nonton film Jumbo. Nah maka dari itu kenapa itu bisa seviral itu guys, karena jarang banget guys, jujur karena di Indonesia ini jarang banget ada film yang bisa untuk keluarga. Kebanyakan di Indonesia ini itu filmnya adalah film horor. Emang paling laku banget film horor Jawa, iya nggak? Iya nggak? Film horor Jawa itu emang terkenal banget guys, apalagi sebenarnya adalah Joko Anwar, iya nggak? Iya kan? Nah makanya jarang banget ada film yang sekeluarga ini, se-family ini di Indonesia tuh jarang banget, apalagi yang animasi. Apalagi kita terkenal film animasi itu yang masuk di bioskop itu kebanyakan adalah film Disney, film Disney lah ya, yang terkenal animasinya yang paling bagus itu sedunia ini itu adalah film Disney. Tapi kita bisa menyaingi loh itu film Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia ini bener-bener menurut aku kurang akan film yang seperti itu ya. Meskipun ada, itu nggak sebagus di film Jumbo ini. Makanya aku sangat-sangat appreciate untuk para kreator dan para dibalik itu semua. You did great, you did good job. Nah lanjut, karena film ini itu mematahkan stigma animasi bahwa film animasi itu hanya untuk anak-anak. Padahal enggak, banyak orang dewasa tuh datang. Karena apa? Karena trailernya menurut aku menakjubkan ya, sangat-sangat menarik gitu untuk datang orang dewasanya, karena ceritanya tentang duka, pertemanan, dan keluarga, sehingga itu benar-benar relate di mereka. Meskipun aku dulu juga benar-benar menarik banget guys dengan film itu. Karena apa? Karena film pertemanannya, tentang kisah-kisah di dalam film itu bukan hanya tentang anak-anak, tapi tentang pertemanan, tentang kehidupan kita waktu kita masih kecil. Jadi itu benar-benar relate banget di kita, ya nggak sih? Kalian juga pasti kalau nonton kan, kalau misalnya film ini relate banget di kalian pasti langsung nonton, ya nggak? Betul kan? Oke lanjut aja. Munculnya buzzer organik tanpa dibayar ya guys. Jadi yang unik itu karena memang orang Indonesia, karena kekurangan film animasi yang bagus, jadi banyak yang mereview dengan bintangnya atau 9,5 dari 10 gitu. Jadi orang-orang tuh tertarik dengan itu meskipun tanpa dibayar ya guys, karena memang perjuangan para netizen itu tahu perjuangan di balik film Jumbo ini dengan banyaknya kreator yang membuat dan di balik film Jumbo ini ya. Jadi bener-bener sekeren itu guys film Jumbo. Kalian harus nonton habis ini di Netflix ya. Netflix habis ini akan menayangkan film Jumbo, jadi kalian jangan lupa untuk nonton di Netflix, oke? Dengan bayar Netflixnya, oke? Nah lanjut aja. Yang ketiga adalah OS Jumbo. Tahu nggak sih lagu Jumbo yang selalu ada di nadimu ya? Itu lagunya bener-bener ngena banget guys. Sampai aku yang jarang suka dengan lagu-lagu yang duka kayak gitu, aku bener-bener suka banget guys. Aku suka banget karya dari ciptaan Laleil Manio. Catchy banget gak sih di telinga kalian? Kayak aku relate sama lagu yang ada di dalam film Jumbo. Itu bener-bener ya ampun keren banget ya, yang bikin lagunya dan yang penyanyinya yaitu adalah Bunga Citra Lestari dan juga Prince Potari dan Queen Salman.
Menurut Rian, part tersebut dari film ini adalah menyembunyikan lagu yang sudah tercipta sejak 2022. Mengetahui bahwa pembuatan film ini adalah 5 tahun ya guys. Jadi ini lagunya sudah tercipta pada tahun 2022. Jadi mereka memang masih keep hiding the song ini sampai mereka rilis filmnya dan jadi se-booming ini, sekeren itu. Good job. Lanjut aja, di sini kita yang keempat adalah momentum rilis di hari 3 raya tadi, Nyepi, Lebaran, dan Paskah. Dan yang juga yang kelima adalah memiliki moto untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dalam diri kita. Enak banget gak sih guys kata-katanya? Enak banget ya. Oke, jadi di situ aja penjelasan dari aku, Amara, dan akan dilanjutkan oleh Kak Evel. Oke, Kak Evel silakan dilanjutkan. Dadah guys. Strategi pemasaran film Jumbo. Kalau dari sisi marketing, Jumbo tuh kuat banget. Strateginya lengkap. Keberhasilan Jumbo tidak semata-mata berkat kualitas filmnya saja, tapi juga penerapan strategi omnichannel marketing yang efektif dan konsisten. Berikut strateginya. Yang pertama, aktif di media sosial dengan promosi terintegrasi. Tim Jumbo sangat aktif dalam memanfaatkan berbagai platform digital dari IG, TikTok, hingga X. Mereka mengemas konten-konten promosi secara menarik, interaktif, dan relatable. Mulai dari teaser animasi, behind the scene, hingga campaign engagement seperti tagar buzzer gratis Jumbo. Konsistensi komunikasi ini membangun awareness secara masif sekaligus, menggerakkan komunitas digital untuk terlibat secara organik. Tim Jumbo juga aktif di IG, TikTok, dan X. Lalu kontennya juga variatif banget, mulai dari teaser animasi, BTS animasi, dan scoring. Penayangan Jumbo di Malaysia dan di Rusia loh. And aku tuh harus disuruh lari. Oke teman-teman, kita mau nonton kartun pertama Indonesia tayang di Rusia. Bayangin coba, Jumbo. Angin akan buat kau goyang. Halo teman-teman, kita sekarang tanya komentar warga Rusia soal film Jumbo. Как вам film? Понравился? Да? Понравился мультик? Что понравилось? Как им победили, да? Круто, да? Ага. Ага. Oke. Akhirnya kita sudah nonton Jumbo, bisa tayang di Rusia bareng teman-teman. Mana teman-temanku nih? Lalu ada reaction penonton, ada konten humor dan relatable. Lalu ada campaign tag buzzer gratis Jumbo. Lalu ada OST versi bahasa isyarat. Marketing KOID juga menilai strategi mereka sebagai omnichannel yang rapi dan konsisten. Lalu yang kedua, kolaborasi strategi dengan jaringan bioskop besar. Jumbo tidak hanya mengandalkan promosi digital saja. Mereka menggandeng TV, Sempolis, dan Platinum Simplex dengan kerjasama strategis, mulai dari special screening hingga promosi bersama. Kolaborasi ini memastikan kehadiran Jumbo di berbagai titik sentuh konsumen baik online maupun offline, sehingga memperbesar peluang penonton untuk memilih film ini. 3. Aktivasi branding di dunia nyata. Dalam dunia offline, Jumbo juga membuat gebrakan dengan menghadirkan balon maskot Jumbo setinggi lebih dari 10 meter di berbagai kota besar.
Kehadiran visual raksasa ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat luas saja, tapi juga menciptakan momen viral yang mendukung kampanye digital mereka. Ada foto-foto pengunjung bersama balon jumbo tersebar luas di media sosial yang memperkuat efek buzz tanpa biaya iklan tambahan. Keempat, menggerakkan buzzer gratis. Salah satu pendekatan yang unik adalah munculnya gerakan buzzer gratis jumbo, yang mana para penonton yang puas secara sukarela menjadi promotor film ini dengan membagikan pengalaman mereka di media sosial. Lalu ada word of mouth marketing yang kuat yang mempertegas bagaimana nilai jumbo sebagai karya lokal berkualitas yang layak didukung tanpa paksaan ataupun endorsement berbayar. Yang kelima yaitu membangun hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan. Hubungan ini bisa dibangun melalui berbagai cara. Layanan pelanggan yang responsif dan solutif adalah dasarnya. Interaksi yang hangat, otentik di media sosial juga sangat penting. Kamu juga bisa membuat program loyalitas yang tulus, bukan sekedar diskon, tetapi penghargaan yang membuat pelanggan merasa spesial. Nah, dari sini dapat dikutip market insight-nya, kombinasi dari omnichannel dan organic advocacy, ada emotional branding dari film Jumbo ini yang menjadi formula langka yang berhasil. Strategi omnichannel Jumbo juga menunjukkan pentingnya keterpaduan komunikasi antar kanal, baik digital maupun fisik. Aktivasi brand yang kreatif, kolaborasi lintas platform, serta membangun keterlibatan organik di komunitas digital menjadi komunikasi ampuh untuk memenangkan hati konsumen di era masyarakat modern. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan autentik, Jumbo tidak hanya menembus pasar, tapi juga membuktikan bahwa animasi lokal mampu bersaing dan mencetak sejarah baru dalam industri film nasional. Pendapatan film Jumbo. Secara angka, Jumbo berhasil banget nih untuk mendapatkan total pendapatan sebanyak 134 miliar dengan total penonton lebih dari 10 juta. Ini gokil banget sih buat film animasi Indonesia. Jadi film animasi terlaris se-Asia Tenggara. Pencapaian Jumbo sebagai film animasi Tenggara terlaris dan film animasi yang paling banyak ditonton di Indonesia menjadi indikator yang kuat akan adanya pasar dan apresiasi yang besar terhadap karya animasi buatan anak bangsa. Kolaborasi dengan PT KAI. Fenomena Jumbo CS masih terus berlanjut nih. Hype-nya yang dijaga dengan berbagai kolaborasi, salah satunya dengan PT KAI Indonesia. Jelang akhir libur sekolah, perusahaan layanan kereta api mendandani gerbong kereta mereka dengan livery karakter Jumbo dan kawan-kawannya. Menurut Direktur Niaga KAI Hadi Surya Palopa, ia menyatakan bahwa kereta api merupakan media promosi yang kuat karena dilihat ratusan juta orang mulai dari stasiun hingga melintas di berbagai perlintasan. Ia juga berharap kehadiran livery itu bisa bantu mendorong pencapaian target 56 juta penumpang untuk kereta jarak jauh pada 2025 ini. Livery Jumbo CS juga ditampilkan di 2 kereta, yakni Argo Bromo Anggrek yang melayani rute Gambir Surabaya Pasar Turi, dan juga ada Argo Depanggar rute Gambir sampai Solo Balapan. Demi pengalaman berbeda, penumpang kereta pun diajak untuk berburu sampel Jumbo di 10 stasiun berbeda. Wah, menarik banget nih. Kolaborasi dengan brand-brand. Wow, Jumbo ini juga kolaborasinya sangat banyak, dari parfum McDonald's, Inaco, Dan Jumbo Asia rokok jadi jelly yang kamu gak bisa cair. Ini bukan es krim pada pom jadi jelly. Ini Jumbo Flavor edisi khusus
#film Jumbo. So guys, karena kita bisa ambil data, kita cari datanya, ternyata film Jumbo ini sudah diproduksi selama kurang lebih 5 tahun dan melibatkan kurang lebih 400 sekian kreator dari banyak kota, dan aku bener-bener nggak se-expect ini ya. Ternyata kreator di Indonesia itu banyak sekali yang berbakat. Orang-orang Indonesia itu memang sangat-sangat berbakat dalam membuat animasi sebenarnya, namun ya karena nggak tahu ya, mungkin dananya yang nggak tahu nggak sih film ini, film yang animasi yang aduh bisa dibilang aduh banget itu, yang katanya mencapai dana yang berapa miliar atau berapa ratus juta, tapi kalah dengan film Jumbo ini, karya bener-bener hasil karya anak Indonesia sebanyak 400 orang yang membuat, dan dibalik semua 1 jam produksi film Jumbo ini. Wow, keren banget, keren banget guys, sekeren itu. Kedua, melibatkan berbagai artis papan atas. Selain jalan ceritanya yang menarik nih, film juga melibatkan berbagai pengisi suara dari beberapa artis papan atas, seperti Bunga Citra Lestari sebagai Ibu Don, Ariel Noah sebagai Ayah Don, Ayang Angga Yunanda sebagai Acil, dan Cinta Laura sebagai Ibu Mary. Lalu ada Rahel Amanda sebagai panitia panik, hingga Asi Resti sebagai panitia datar. Sementara untuk pengisi suara Don dan teman-temannya diperankan oleh Prince Putirai, Queen Salman, Graciela Abigail, Muhammad Adia, dan Yusuf Oscar. Penghargaan yang diraih film Jumbo. Beberapa penghargaan yang diraih oleh film Jumbo. Yang pertama didapat dari Emmy Awards, yakni mendapatkan predikat OS terbaik, skor yang terbaik, pendatang baru terbaik, lagu anak terbaik, dan juga kolaborasi anak terbaik. Yang kedua didapatkan dari Festival Film Indonesia, yakni FFI 2025, yakni yang pertama dalam kategori film terlaris dan juga film animasi panjang terbaik. Wah, itu dia pembahasan lengkap dari kita tentang Jumbo, dari cerita yang bikin hati hangat sampai marketing atau strategi marketingnya bikin di film ini meledak boom, banyak banget yang nonton. Dan ngomong-ngomong soal tim, podcast ini juga nggak bakal jadi apa-apa tanpa orang-orang hebat di balik layar nih. Terima kasih sebesar-besarnya untuk tim produksi yang sudah kerja luar biasa. Untuk Apizar, editor yang bikin semua potongan suara, musik, dan vibe episode ini terasa rapi dan berkelas. Kita bangga bisa bikin episode ini bareng-bareng, karena pada akhirnya cerita hebat itu lahir dari tim yang solid. Kalau kamu suka format obrolan seperti ini, jangan lupa untuk follow, like, dan share ke teman-temanmu. Bye! Halo guys, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian. Nge-lag gak sih? Nge-lag. Mari kita bahas tuntasnya. Iya, literally di mana-mana mereka
lalu ada reaction penonton, ada konten humor dan relatable, lalu ada campaign. Ngena banget nggak sih guys kata-katanya? Ngena banget ya. Oke, jadi di situ aja penjelasan dari aku, Amara, dan akan dilanjutkan oleh Kak Evel. Oke, Kak Evel silakan dilanjutkan. Dadah guys. I'm done with this ya. Kalau kalian mau masukin ini nggak apa-apa kok guys. Thank you.